Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ah, ini udah jam sini udah jam setengah satu, teman-teman. Mohon maaf, saya buat video malam-malam karena ada kegiatan berganda, jadi saya harus standby di kantor, teman-teman ya. Oke, jadi banyak teman-teman yang bertanya masalah gaji untuk lulusan prajurit baru. Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan gaji mulai dari pangkat terendah sampai dengan gaji perwira, teman-teman ya. Oke, sebelum saya jelaskan tentang info gaji itu, teman-teman tetap dukung channel saya agar saya semangat membuat video buat teman-teman. Subscribe dan tonton, teman-teman ya. Oke, mungkin untuk gaji, teman-teman ya, untuk gaji sebelum saya menjelaskan tentang gaji, jadi saya akan menyampaikan sedikit kata renungan, teman-teman ya. Jadi sebelum kalian mengabdikan kepada negara, jadi kalian perlu benar-benar renungkan. Kenapa saya bilang begini, teman-teman? Khususnya di abdi negara di TNI, teman-teman ya, seperti saya. Jadi kalian harus benar-benar renungkan. Kenapa, teman-teman? Satu, menjadi abdi negara khususnya di TNI seperti saya, tanggung jawabnya sangat besar, teman-teman. Walaupun dia tamtama, bintara ataupun perwira, semua mempunyai tanggung jawab, teman-teman. Jadi kalian perlu renungkan satu, yaitu teman-teman tanggung jawab. Kemudian yang kedua, kalian tidak akan dekat lagi dengan keluarga setelah kalian sah menjadi anggota TNI ataupun abdi negara lainnya, mungkin khususnya di TNI, teman-teman. Kalian harus siap ditempatkan di daerah mana saja, teman-teman. Kemudian yang ketiga, kalian bakal dikekang oleh satuan kalian, terutama oleh TNI. Kalian tidak bebas seperti anak muda yang lain yang bebas berkarya di luar sana, yang bergaul, bergadang tiap malam. Nah, itu kalian tidak bisa lagi karena kalian sudah ada tanggung jawab masing-masing, teman-teman. Sudah ada tanggung jawab. Kemudian kalian juga gajinya, yang keempat, teman-teman, gajinya itu tidak sebesar pengusaha-pengusaha, teman-teman. Mungkin gaji cukuplah untuk menghidupi diri kita pribadi dan seandainya kita menikah, teman-teman. Jadi kalian harus memang benar-benar renungkan. Kalau saya merenungnya itu sambil dengan kopi dan rokok. Yang saya renungkan, oh benar nggak saya ini mau mengabdi kepada negara, siap atau tidak saya jauh dengan keluarga. Nah, itu perlu kalian renungkan, teman-teman ya. Oke, lanjut ke masalah gaji, teman-teman. Oke, untuk gaji prajurit, gaji prajurit terendah, tamtama mungkin, teman-teman ya. Untuk yang baru lulusan tamtama, kalau tamtama kan bisa mendaftar dari ijazah SMP dan SMA, teman-teman ya. Mungkin
kalian daftar dari SMP bisa, daftar dari SMA khusus di Tamtama teman-teman bisa. Kemudian untuk gajinya teman-teman, nah gaji ini di TNI itu ada dua teman-teman. Jadi ada yang namanya gaji pokok, kemudian ada yang namanya gaji remon atau tunjangan kerja. Jadi selama kalian tunjangan jabatan lah teman-teman. Untuk gaji pokok, nah gaji pokok ini biasanya diterima di awal bulan sampai dengan tanggal 10. Kemudian untuk remon biasanya diterima mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 15, pokoknya pertengahan bulan teman-teman. Kenapa masuknya gaji tidak sama? Ya karena ada proses yang memproses itu bagian keuangan teman-teman, CKU namanya, keuangan. Nah kemudian untuk besarnya gaji Tamtama, lulusan Tamtama itu biasanya teman-teman ya kisarannya untuk gaji pokoknya itu kisaran 2.100.000 sampai dengan 2.500.000. Kemudian untuk gaji kinerja, tunjangan kinerja dan gaji tunjangan kinerja atau gaji tunjangan remon itu kisaran 1.900.000 sampai dengan 2.200.000. Itu gaji Tamtama. Kemudian untuk gaji bintara yang baru lulus teman-teman ya. Untuk gaji bintara yang baru lulus itu kisaran 4 juta sampai dengan 4.300.000. Kemudian untuk tunjangan kinerjanya atau gaji remon itu kisaran 2.100.000 sampai dengan 2.500.000 teman-teman. Kemudian untuk lulusan akmil atau lulusan perwira, mau akmil mau dia lulusan PAPK atau secapa itu sama teman-teman. Kisarannya 5.400.000 sampai dengan 5.800.000. Kemudian untuk tunjangan kinerjanya atau gaji remonnya itu kisaran 2.800.000 sampai dengan 3.300.000. Nah khusus untuk dokter teman-teman ya, karena dokter langsung di bawah naungan komandan di satuan-satuan tertentu, itu dokter biasanya disetarakan oleh tunjangan remonnya disetarakan dengan pangkat kapten atau danki. Jadi beda khusus untuk dokter teman-teman ya, karena tugas dokter menyeluruh dan tanggung jawabnya besar juga teman-teman. Mungkin setelah gaji pokok dan gaji remon, nah sama saya juga lulus dulu, saya tidak malu untuk bertanya dengan anggota, karena saya kan belum tahu, bertanya dengan anggota kita yang sudah yang dia dari Tamtama sudah sampai bintara. Saya tanya teman-teman, apa aja Pak yang diterima setelah kita sah menjadi TNI. Saya nggak malu teman-teman untuk bertanya dengan anggota. Jadi selain gaji pokok dan gaji remon, kita akan menerima gaji namanya, bukan gaji teman-teman, jadi tunjangan beras. Tunjangan beras ini mau dia Tamtama, bintara atau perwira sama. Untuk yang bujangan berhak menerima 18 kilo teman-teman, 18 kilo. Kemudian untuk yang berkeluarga, nah berkeluarga ini ada tambahan 10 kilo teman-teman, tambahan 10 kilo. Jadi totalnya untuk yang berkeluarga adalah 28 kilo. Kemudian nanti anak juga, anak 1 dan anak 2 nanti akan dapat bagian juga. Setelah mendapat gaji pokok, gaji remon, kemudian dapat beras, nanti juga untuk yang berkeluarga, khusus yang berkeluarga teman-teman, nanti ada tunjangan istri namanya. Tunjangan istri saya belum tahu dapat berapa teman-teman, ada juga tunjangan anak.
karena saya belum keluarga teman-teman, jadi saya lupa menanyakan ke anggota yang sudah berkeluarga dapatnya berapa untuk tunjangan istri dan tunjangan anak. Oke. Jadi itu teman-teman. Dan selain gaji-gaji itu, tunjangan-tunjangan itu juga ada nama dananya, dana atau dana memang suatu kegiatan yang mempunyai dana. Nah, dana itu nanti akan dibagikan ke anggota-anggota sesuai dengan pangkat dan jabatannya. Misal seperti saya yang di kesehatan teman-teman ya, vaksinasi COVID atau vaksinasi hepatitis atau kegiatan-kegiatan yang memang ada dananya. Nah, itu dana mendapatkan uang di luar dari gaji-gaji yang lain teman-teman ya. Jadi memang dana tak terduga lah ibaratnya gitu, dana capek lah ibaratnya kan, dana capek itu dibagikan nanti dari komandan ke tertua klinik, kemudian saya bagikan ke anggota sesuai dengan tugas dan jabatannya. Jadi di mana di TNI itu teman-teman ya, kayaknya bukan di TNI aja, itu pembagian sesuai dengan memang sudah ada undang-undangnya, sesuai dengan pangkat, kemudian tanggung jawab ya, kemudian sesuai dengan grade-nya. Perwira kan ada grade-nya, bintara ada grade-nya gitu, sesuai dibagikan itu. Bukan karena dia perwira harus banyak, karena dia tamtama pangkat rendah dia harus sedikit, enggak teman-teman. Jadi memang sudah ada diatur oleh TNI sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Nah, jadi itu teman-teman informasi yang mungkin dapat saya sampaikan, karena saya habis ini harus standby lagi di kolab ikut anggota, kasihan di sana standby sendirian. Mungkin saya ini teman-teman, jadi ada satu film yang menjadi motivasi saya waktu itu, mendaftar TNI waktu itu. Ada film, kalau nggak salah filmnya tuh tentang ini juga teman-teman, tentang apa namanya, tentara juga, tentang tentara. Jadi si pemeran utama itu berkata begini, kemenangan biasanya dimiliki oleh anak pejabat, anak pemerintahan, dan orang kaya. Tapi kali ini, dia bilang, si pemeran utama ini, tapi kali ini kemenangan saya tanamkan di diri saya, diciptakan untuk bagi pemenang, bagi berlatih dan berusaha. Jadi gini, kemenangan bukan diciptakan untuk anak pejabat, anak orang kaya, atau anak pemerintahan. Kemudian si pemeran utama itu menanamkan, kali ini kemenangan saya ciptakan untuk bagi yang berusaha dan bagi yang berlatih. Itu jadi kata-kata motivasi saya teman-teman. Saya walaupun anak petani, karena waktu itu termotivasi banget dengan kata-kata si pemeran utama itu, jadi saya tanamkan ke diri saya juga, kali ini lu boleh capek, lu boleh lelah, tapi tanamkan di diri saya bicara sama diri saya sendiri teman-teman, tanamkan bahwa kemenangan itu, buktikan pada dunia bahwa kemenangan itu miliknya orang yang berlatih dan berusaha. Nah, jadi bagi adik-adik yang mau mendaftar Akpol, Akmil, atau teman-teman yang sarjana yang waktu SMA-nya tak kesampaian,
untuk menjadi abdi negara. Nah, bisa lewat sarjana juga. Jangan ragu kalian, walaupun kalian anaknya tukang becak, walaupun kalian anaknya petani sekalipun, atau walaupun anaknya dagang kaki lima seperti saya, jangan sekali-sekali berkecil hati, atau jangan sekali-sekali minder sama anak-anaknya jabat ya. Di TNI ini memang murni betul-betul diseleksi, betul-betul sesuai dengan kriteria. Jadi bagi yang berlatih, bagi yang berusaha, saya yakin Tuhan pun tidak tidur, pasti akan berhasil, pasti akan terkabul apa yang menjadi cita-cita kalian. Kalaupun kalian tidak berhasil di apa yang jadi cita-cita kalian, misalnya cita-cita ke TNI, kalian mendaftar di polisi, kemudian kalian terima, kalian syukuri. Itu adalah karena apa? Tuhan lebih tahu daripada apa yang kita mau. Jadi Tuhan mengasihi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Nah, jadi buat adik-adik tetap semangat, tetap termotivasi, jangan patah semangat. Mungkin kalian lelah, saya tahu, saya sudah mengalami lelah, capek, bosan, jenuh, saya sudah mengalami semua itu. Tapi setelah kalian berhasil di Pantuhir, apalagi disebut waktu itu nama kalian, semua kecapean, semua kejenuhan, semua keletihan, semua sirna dengan sebutan, ya, Anda layak menjadi anggota TNI maupun Polri. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah mendukung channel saya. Tetap dukung channel saya. Jangan jangan ketinggalan untuk video selanjutnya teman-teman ya. Saya sedang membuat video tentang kesehatan teman-teman. Video tentang kesehatan. Kesehatan ini kan banyak sebagai momok juga teman-teman ya. Sebagai bagian terbesar pada saat tes yang banyak yang gugur. Nah, selain jasmani, yang momok yang kedua itu, kalau saya bilang momok yang pertama itu adalah kesehatan. Jadi banyak sekali, mau TNI mau Polri, saat saya daftar itu yang paling banyak gugur itu adalah di kesehatan. Nah, jadi saya akan menerangkan tentang video kesehatan teman-teman, bagaimana seumpamanya kalian kena varises, bagian luka itu harus berapa senti, nanti saya akan jelaskan semua teman-teman. Terus bagian misal kalian mata minus, nah nanti saya akan jelaskan bagaimana cara kalian tetap mendapat nilai maksimal walaupun kalian punya kekurangan di kesehatan. Oke, tetap nantikan video saya teman-teman, karena saya harus balik lagi ke Kuat, mungkin sudah dicari oleh komandan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Kobra.